merasa bersalah, tapi terus melakukan kesalahan yang sama? Pernahkah hati Anda menjerit untuk bisa berubah, namun langkah terasa berat? Bergumul dalam dosa, bukan hanya sekedar benar atau salah, tapi soal konflik batin antara yang kita tahu dan juga yang ingin kita tinggalkan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Gina Febriana hari ini akan menemani Anda di Selaras Jiwa. Kita akan menghadirkan dua narasumber yang akan berbeda pandangan. Seorang pria yang akan berbagi kisahnya secara jujur dan seorang psikolog yang akan membantu kita untuk memahami sisi terdalam dari konflik batin dan cara pemulihannya. Mari kita buka ruang ini dengan hati yang terbuka. Karena mungkin dengan kisah yang kita dengarkan saat lagi akan menjadi cermin bagi kita semua. Inilah Selaras Jiwa. Ya, sahabat Selaras Jiwa, hari ini sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang bernama Boy di sini. Beliau dulunya seorang escort, namun hari ini akan berbagi kisahnya secara jujur tentang pergumulan dosa, dan ini mungkin bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Ya, kita akan sapa dulu. Selamat sore, Bang Boy. Oke, selamat sore. Selamat sore, gimana kabarnya hari ini? Oke, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih atas kesediaan waktunya sudah hadir bersama kita dan juga akan berbagi kisah dari Bang Boy. Mungkin Bang Boy hari ini ya kita akan bertanya beberapa pertanyaan dan mungkin Bang Boy bisa memberikan kisah yang tentunya telah Bang Boy jalani dalam kehidupan ini. Mungkin saya akan awali dari awalnya dulu, gimana Bang Boy, boleh mungkin diceritakan bagaimana awalnya Bang Boy bisa menjalani kehidupan sebagai pria escort? Oke, terima kasih ya Kak Gina. Sebenarnya kalau bicara soal kenapa sampai ya, itu sebenarnya sudah kisah yang panjang ya, perjalanan panjang. Jadi secara sederhananya dulu mungkin kita ceritakan nanti. Sebenarnya itu awalnya ya kita sebagai mahasiswa. Ya, mahasiswa yang penuh dengan kebutuhan, penuh dengan rasa ingin tahu, ingin berpetualang ya. Dan akhirnya ya tempat kita yang begitu beragam, di sana ada laki-laki, perempuan, di sana satu semua, dan kita yang dari daerah yang pertama kali datang ke kota, kita lihat wow, kehidupan kota yang tiba-tiba yang berbeda dari cara berpikir kita ya, yang penuh dengan moral dulu, dan kita sampai di kota yang wow, seperti ini model mahasiswa rupanya. Ya, ditambah dengan orang-orang, rekan-rekan, kawan-kawan kita juga di sana juga kebetulan ya Kak Gina ya. Di samping tempat saya ngekos dulu, itu adalah apa namanya itu ada salon. Dan salon di sana bukan perempuan, tapi salon yang laki-laki yang bencong lah kita bilang di sana. Dan orang-orang jadi rame ya. Jadi rame yang datang di sana juga laki-laki tulen yang datang ke sana, laki-laki tulen. Dan kalau mau mereka bersalon sering juga datang ke kos ya, ke kosan kami, lewat dari kosan, dan bahkan ada itu yang sudah penampilannya benar-benar seperti perempuan asli. Ya kan, kelihatan seperti perempuan. Dan bagaimana ya, pelan-pelan pasti ada hubungan yang awalnya dekat dan akhirnya ya pegangan ya, dan akhirnya ya terjadi. Itulah awalnya, padahal itu sebenarnya bukanlah
eh, Ya. perempuan sejati, ya kan? Nah, jadi itulah awal mulai mengenal dengan yang namanya dengan seks. Ya. Dari sana perlahan kita lihat, ya mahasiswa kan belajar pergi ke internet cari, oh ternyata saya normal, ya saya lihat di internet itu bahwa laki-laki yang melakukan hubungan dengan laki-laki yang berbeda, yang Jenis. tampangnya yang seperti Tampangnya perempuan, seperti perempuan. masih dianggap laki-laki masih normal, Iya. ya itu ya saya lihat bukannya jadi belok. Nah, namun dari sana mungkin pelan-pelan ya saya lihat juga jadi dekat dengan orang-orang itu yang belok itu, yang maksudnya bukan laki-laki itu lain kan. Ya. Kita lihatlah kehidupannya, banyak laki-laki yang manly di sekitar mereka. Ya. Laki-laki manly dan menikmati mereka begitu. Dan hidupnya bagaimana kita lihat bilangnya? Mapan. Hidupnya itu menyenangkan. Ya sebagai orang yang berjuang di kota ini kan, yang berjuang di kota dengan segala kekurangannya, kita kan dari daerah melihat itu kan tergiur. Jadi itulah pelan-pelan kita mencoba ke bagian itu, ikut terjun, terlanjur betul. ya. Ya terlanjur kita terjun ke dunia. Ya, yang sama sekali kita pun tidak tahu bahwa kita sudah sampai di hal itu. Ya, sudah sampai di sana sejauh itu. Ternyata ya prosesnya gimana ya? Kita tidak sangka-sangka bahwa kita sudah berada di circle orang-orang yang bisa dibilang dunianya gelap. Ya, dunia gelap tadi ya. Tapi tadi Boy bilang, Boy sampaikan Boy merantau gitu ya, kuliah. Iya, benar. Dan memang karena melihat orang-orang tadi ya yang Benar. bergelimang harta, terus hidupnya enak gitu ya. Benar. Apa Boy memang di keluarga gitu ya menjadi tulang punggung atau gimana? Ya, dibilang tulang punggung sih bisa dibilang tidak. Iya. Tetapi dibilang harus memikirkan keluarga harus iya. Ya kan? Karena keluarga memang tidak begitu baik ekonominya. Dan otomatis kita yang sudah merantau ini harus berjuang secepat kilat ya kan? Menyelesaikan diri dengan cepatnya kota. Ya, karena dengan kepintaran yang kita miliki ternyata tidak bisa kita gunakan untuk menjual. Tapi dengan badan ini ya ternyata bisa menjual, bisa menghasilkan. Berarti kamu kaget gitu ya setelah sampai ke kota melihat Benar, kota Ya. ini begitu? betul. Apa pernah nggak merasa bersalah atau apa ya risau gitu? Ah ini yang saya lakukan ini nggak benar gitu. Sempat ada terpikir gitu sebelumnya? Kalau di saat itu ya karena mengalir seperti air ya. Ya kita merasa ya hal lumrah. Kita masih normal, kita berada di jalur yang tepat. Kita berada dengan rekan-rekan yang tepat. Mereka ketika kita sakit, kita merasa menderita, mereka siap untuk kita. Mungkin itu juga ya, karena mereka siap mendengarkan keluh kesah kita. Akhirnya kita terjun ke dalam itu ya. Walaupun ya jujur, saya bukan seperti yang lain. Mereka punya komunitas, ya bermain dengan bersama. Ibaratnya karena di dunia itu ya kita laki-laki ini bukan manusia ya, kita adalah barang yang punya bandrol harga, ya kan? Jadi kita tidak punya harga di situ, kita adalah barang yang ditawar, ya kan? Jadi ya memang dalam satu sisi kita merasa direndahkan, tapi dalam satu sisi ada kebutuhan kita yang tercukupi, yang tercapai begitu. Ya. Ya saya bukan gabung ke komunitas. Saya bisa dibilang lone wolf gitu ya. Serigala yang bermain sendiri gitu, mencari mangsa sendiri. Ya, walau saya mencari mangsa atau saya yang menjadi mangsa pun saya tidak tahu sebenarnya ya. Baik, tapi Boy izin ini sampai sekarang kamu masih menjalani aktivitas seperti ini atau sudah berhenti atau bagaimana? Sebenarnya ya kalau sebenarnya sudah kurang lebih 7 tahun sudah saya tinggalkan. Kita sudah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga sekarang dan akhirnya ya, ternyata kita akan sadar juga ternyata ya ada masa di mana kita
merasakan mereka itu hanya ada ketika kita masih layak pakai. Ada masa ketika kita tidak layak untuk digunakan lagi. Ketika harga kita sudah mulai turun, ya, harga kita turun, maka mereka juga pelan-pelan menjauh dari kita. Ya, menjauh dari kita, ya itu juga alasan juga mungkin. Ya, kita banyak jadi menyimpang begitu banyak, bukan hanya disewa oleh perempuan, tetapi disewa oleh laki-laki juga gitu. Berarti Boy, maaf ya, kamu berarti dulu karena memang kalau kamu bilang kan ada masanya gitu. Apa karena nggak masanya lagi kamu tobat gitu ya kalau kita bilang ya? Atau memang kamu memang dari hati, wah ini memang nggak bener nih yang saya lakukan. Terus kamu ya udah saya berubah pelan-pelan meninggalkan dunia gelap ini. Seperti apa? Sebenarnya kalau bisa sebenarnya orang tua yang kembali mengingatkan, ya ternyata saya sudah terlalu jauh salah melangkah, ya saya terjerumus ke hal yang sangat tidak baik di hadapan yang di atas sana, ya, dan kita rasakan ternyata kita seperti yang saya katakan tadi, kita sama sekali tidak berharga di sana. Kita adalah barang dengan badrol, ya kan? Yang bisa dibeli dengan, kalau sekarang dengan kirs katanya ya, gitulah. Iya, berarti orang tua mengetahui ini atau gimana? Ya, kemarin pasti. sempat tahunya itu pasti kaget ya, pasti sebagai orang tua apa ya, ada perasaan hancur gitu ya melihat anaknya begini. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Ya benar Di ya. hadapan orang tua. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah hancur, yang sudah merasa dirinya menang, dan ternyata kalau di kehidupan masyarakat dia kalah total, ya kan? Tidak punya harga lagi. Ya mau minta maaf ke orang tua karena alasannya kita ke kota kan seharusnya hanya untuk kuliah. Tetapi kita jadi menyimpang gitu kan. Ya, sampai ya kuliah juga hancur ya kan. Kuliah hancur, kita di kehidupan yang ini, ya pastilah tidak ada orang tua yang mau terima seperti itu. Ya. Tidak ada mau menerima anak seperti itu, tapi ya itu mungkin orang tua ya, itulah mereka selalu buka. Selalu berdoa untuk anaknya begitu ya. Benar. Ada pintu Selalu maaf memaafkan, ya. ada pintu maaf untuk anak itu untuk berubah begitu ya. Benar. Sempat nggak Boy merasa kayak kok sulit banget ya, sulit sekali nih keluar dari pekerjaan yang seperti ini. Benar. Ada perasaan seperti itu sebelumnya? Ya, jujur, sebenarnya tidak segampang membalikkan ini untuk mengubah itu. Sekali kita sudah terkena cat hitam itu, maka selamanya kita terkena dengan, ya, dan orang bisa melihat itu. Orang-orang yang notabene yang sudah seperti itu, ya atau masih berada di dunia itu, bisa melihat bahwa kita alumni dari sana begitu, ya. Dan walaupun saya sudah 7 tahunan, 8 tahunan lebih meninggalkan itu, tapi ya padahal saya seorang laki-laki, seorang ayah sekarang, ketika tiba-tiba ya kan ada laki-laki Ketemu teman begitu yang tahu begitu atau gimana? tidak, maksudnya orang yang sama sekali baru, tapi dia tahu kok, bisa merasakan mungkin atau bagaimana bahwa kita dulu pernah laki-laki. Jadi saya sampai hari ini ada mau sering maaf cakap lah, ditawar oleh laki-laki lain, ya. Mau, ya bisa-bisa bagaimana caranya supaya saya mau kembali atau gimana. Ya mereka seolah bisa merasakan mungkin, gak tahu ya, penampilan atau apalah yang membuat jadi, ya. Bahkan saya pernah kerja di daerah perkampungan, di daerah udah sampai pelosok pun, tetap aja dipandang ada aja orang yang bisa merasakan bahwa saya seperti itu, ya saya juga ditawar begitu. Ya sakit sebenarnya kan diperlakukan seperti itu ibaratnya. Ya segitu murah rupanya, segitu jauh rupanya saya telah merusak hidup masa dulu, ya. Jadi
Jadi sampai-sampai dia sering mau beberapa kali kita, maaf cakap lah, sebenarnya saya normal, saya jijik jika berhubungan dengan laki-laki. Iya, iya. Tetapi ya sering saya mendapat kiriman ya laki-laki untuk mancing saya, ya dia menunjukkan badannya, ya itu sering saya alami sampai sekarang masih, ya bahkan istri pun tahu itu. Ya itu ibaratnya hal yang sangat tidak baik ya sebenarnya kan, lagi berkeluarga seharusnya saya udah harus terbuka dengan keluarga, tetapi masih di dalam itu ternyata ya nggak bisa murni benar-benar lepas dari hal itu ya. Sulit ya, karena memang masih banyak yang apa ya, mengganggu gitu ya, atau benar apa ya, mengajak kamu kembali ke saat itu lagi gitu. Benar. Tapi tadi Boy sempat mengatakan istri mengetahui, ya. begitu. Bagaimana kamu menyampaikan ini kepada istri? Ya, ketika mulai mendekat dengan perempuan, kita merasakan bahwa kita akhirnya harus butuh orang lain, butuh orang yang di samping kita yang mau mendengar kita. Ya kita ceritakan masa lalu, kita ceritakan bagaimana kehidupan mahasiswa kita yang sudah, yang ya cakap lah kan, pernah dengan bencong, pernah dengan ibu-ibu, pernah dengan anak gadis, dan bahkan pernah dengan laki-laki, ya kan? Ya pasti daripada dia mengetahuinya dari orang lain, bagus dari sendiri. lebih baik gitu. pelan-pelan kita beritahukan supaya baik ke depannya gitu. Ya, bagaimana respon apa ya istri pada saat mendengar pertama kali Boy menyebutkan kisahnya lah dari yang dulu yang pernah dilakukan? Bagaimana respon istri kamu, Boy? Ya pasti. Ya karena memang saya memberitahunya itu sebelum menikah ya. Sebelum menikah? Iya, langsung aja kita kasih tahu kehidupan ya kehidupan kita berat. Ya pasti dia pun tidak serta-merta menerimanya dengan gampang ya kan. Dia pun butuh waktu untuk menerimanya. Dia butuh pembuktian. Perempuan kan begitu. Ya saya tunjukkan. Ya saya bekerja keras mulai dari nol kembali. Saya buang semua yang berhubungan dengan itu. Ya mulai dari nol, mulai dari hal-hal kecil saya kerjakan dapat uang. Ya mungkin itu bisa ya. Mungkin ya kenapa jadi bisa diterima hari ini oleh ya istri, ya mungkin ya gara-gara itu karena saya jujur. Berarti Boy dulu sudah kamu kalau bisa dibilang sudah meninggalkan itu, sudah lama baru kamu memutuskan untuk menikah begitu ya? Setelah berhubungan dengan dia, dengan istri sekarang. Berarti istri juga menjadi salah satu faktor yang membuat Boy berubah? Benar, bisa dibilang kan ternyata kita begitu, seperti yang saya katakan tadi, kita itu hanya sapi perahan, kita hanya ibaratnya seperti bunga yang diambil madunya. Setelah itu ya kita dicampakkan, ya memang begitu ternyata. Baik, ya. Baik, terima kasih Boy sudah menceritakan kisahnya menjadi escort dahulu. Dan nanti kita juga akan berbincang dengan seorang psikolog yang akan tentunya memberikan pemahaman untuk kita semua terkait konflik batin ataupun masalah seperti Boy yang sudah diceritakan sebelumnya. Kita akan break sejenak pemirsa, tetap di Selaras Jiwa. Ya pemirsa, masih ada di Selaras Jiwa pada sore hari ini, dan tadi kita sudah mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Boy yang telah dilakukannya di dahulu kala tentang pergumulan dosa yang telah dilakukannya. Dan kali ini kita sudah menghadirkan seorang psikolog yang akan tentunya juga memberikan penjelasan untuk kita semua. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Dr. Sunarto MPSI Psikolog. Selamat sore Bapak. Sore Gena. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak juga sudah meluangkan waktunya, menyempatkan waktu untuk datang ke studio TVRI pada sore hari ini. Dan tadi mungkin
Bapak Sunarto juga sudah mendengar sedikit kisah dari Bang Boy ya di sini. Kadang memang kalau kita lihat sih dari pergumulan dosa yang telah kita dengarkan bersama pemirsa, dengan adanya satu titik cahaya, mungkin ini juga yang memberikan jalan untuk kita. Menurut Bapak Sunarto sendiri sebagai seorang psikolog dari sisi psikologi, apa sih yang membuat seseorang jatuh ataupun terus dia melakukan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat padahal dia sudah tahu tentang dosa atau pergumulan yang telah dibuatnya? Seperti apa, Pak? Baik, pertama saya ingin menyampaikan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh seseorang itu tidak serta-merta berdasarkan dari mana saja. Nggak menganggap bahwa dari kampung, dari desa, ke kota, tidak. Semua orang bisa punya peluang untuk berperilaku yang seperti Boy lakukan. Nah, di dalam pilihan hidup tadi, bahwa setiap orang punya cara untuk mengisi hidupnya, untuk mengimplementasi hidupnya, memenuhi kebutuhan hidupnya, sampai punya self-actualization. Cara menyatakan, ini loh saya. Meskipun nanti dalam pilihannya, tidak semua orang tuh sesuai dengan apa yang diharapkan. Hidup itu tidak ada yang sempurna. Iya, nah, ada orang bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya harus dengan uang saku 500.000 misalnya. Ada yang tidak. Nah, yang tidak tadi itulah banyak tantangannya. Tantangannya bisa dari berbagai macam, apakah lifestyle, gaya hidup, pertemanan, dan lain sebagainya. Jadi kondisi hidup yang dialami oleh Boy dan lain-lain itu sebuah cermin bahwa semua orang bisa mengalami kondisi hidupnya yang tidak siap dalam kenyataan yang dia inginkan. Sehingga satu mekanisme pertahanan dirinya untuk membuat dia bisa aktualisasi diri depan orang lain, dia bisa menggunakan cara-cara yang kadang-kadang itu di luar nalar, di luar kenormalan kita sebagai orang awam. Karena itu tadi, semua orang berhak untuk hidup lebih baik. Semua orang berhak untuk menyatakan dirinya, aku kayak gini. Tanda kutip ya, tidak yang negatif. Semua orang punya hak untuk membela dirinya. Nah, terpulang tadi kepada cara, metode, teknis, sampai dia berkelanjutan berperilaku yang misalnya maaf silap gitu kan. Ada dua kondisi di mana gini, perilaku yang menyenangkan, gitu kan, yang menyenangkan menimbulkan efek banyak teman, bisa dapat kemudahan, dapat fasilitas, bisa foya-foya, itu akan diulangi. Tapi perilaku yang tidak menyenangkan itu tidak akan diulangi. Jadi perilaku edik itu tadi bisa ngerokok, minuman keras, sampai maaf seks bebas, sampai ke pekerjaan tertentu. Itu infeknya karena menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan nggak akan diulangin gitu. Meskipun dia udah berjanji tidak akan melakukannya, tapi karena sensasi, kenikmatan, hal-hal yang lain itu menjadi berulang. Nah, terpulang kepada motifnya. Ada motif di dalam mencapai itu karena misalnya balas dendam, ingin mendapatkan fasilitas, itu kan, happy fun, itu kan, dan lain-lain. Jadi kalau nanti seseorang itu tahu bahwa perilaku ediknya itu karena cuman hanya mendapatkan uang, kan gitu, berarti dia harus bisa nggak dia melakukan sebuah improve, bahwa perilaku itu harus ditebus. Kesilapannya itu diuji dengan berbagai cara yang bisa nggak dia bertahan dengan cara yang dia kerjakan itu. Kalau dia tidak kuat untuk kembali ke jalan yang dia memang cahaya itu, ya dia akan mengulangi ke perilaku yang sama. Ya, berarti ada rasa kesenangan atau kenyamanan menikmati yang membuat seseorang juga terus-menerus berulang melakukan kesalahan ataupun berbuat sesuatu yang tidak benar, begitu ya? Memang pada saat selesai dia menyesal. Ada perasaan begitu? Pasti ada. Kadang manusia biasa. Iya. Manusia biasa masih punya pemahaman nilai, morality, rasa bersalah itu punya. Karena masing-masing sejak kecil itu diajarkan tentang nilai norma di dalam kehidupan berkeluarga. Iya. Tapi pada saat kondisi selanjutnya, tantangannya itu effortnya lebih gede daripada yang dia rasakan. Sensasi bisa ngopi di tempat tertentu, nongkrong bareng, fasilitas yang dia dapatkan hanya dengan cara yang itu tadi lah gitu, sehingga cara instan begitu instan tadi itu menyebabkan dia menjadi itu berulang begitu ya. Tapi kalau bisa dilihat apakah ada faktor-faktor masa kecil atau melihat
lingkungan atau keluarga yang Jadi gini, membuat dia juga jatuh. ya masalah penyebab itu random. Banyak hal yang membuat orang menjadi terjerembab kepada hal yang tadi itu. Bisa tadi alasan masa kecil lah, alasan korban lah, alasan pergaulan lah, alasan kebutuhan kenikmatan lah, alasan hepeng lah dan seterusnya. Sehingga ini bisa dianggap bahwa kita tidak menjudge ya, bahwa setiap orang punya cara hidupnya. Tapi pada saat tertentu orang ini pasti akan kembali kepada haliknya. Dia akan menganggap bahwa oh ini saya sudah capek nih begini nih. What can we do? Apakah saya akan meneruskan itu? Tergantung motifnya nih. Kalau motifnya tadi sekedar memang dia balas dendam, udahlah udah cukuplah aku balas dendam dengan masa laluku misalnya. Tapi kalau seandainya memang motifnya hanya untuk uang, sampai kapan? Ada sebuah bumerang yang harus disadari oleh para orang yang memang tujuannya untuk kesenangan, karena ada sebuah kondisi real, penyakit. Penyakit itu tidak ada tawar-menawar, tidak pandang cantik, ganteng, dan segala macam. Kalau udah kena aja. Dan penyakit itu tidak ada proses penyembuhannya, akan tidak mudah. Terus kalau kita udah terlabel negatif oleh pihak lain dan diketahui oleh banyak orang, itu sanksi sosialnya besar bagi kita. Siap nggak orang seperti Boy dan yang lain-lain itu, kalau seandainya ini terjadi, ketahuan oleh pihak lain atau terindikasi gangguan penyakit dan seterusnya, siap nggak? Ya, sedikit berarti tadi tuh kayak seperti efek yang terus dilakukan, kalau berkepanjangan terus dilakukan bisa jadi ada efeknya dampak macam-macam sosial lah. gitu ya. Ada ketergantungan dirinya, dia menjadi malas bekerja keras, dia mau enak-enaknya aja, mau gampangnya aja, sikit-sikit udah tinggal telepon aja, dia udah dapat pitih, dapat sen, dapat hepeng kan. Tapi sampai kapan? Kondisi fisik kita itu kan pasti akan berbatas. Kalau pada saat sekarang sedang umur berapa Boy? Sekarang umur berapa? Sekarang sudah mendekati 40. 40. Tapi masih berperan. Kadang-kadang. Sudah enggak lagi. Udahlah. Jadi kondisi itu kan memang makin dia mau meninggalkan, makin banyak tantangannya. Iya, tadi Boy juga udah ceritakan. Banyak apa ya? Kayak ujian-ujian. Maksudnya gini. Terpanggil begitu. Apakah keniat dia untuk keluar dari zona itu gede atau kecil? Kalau semakin banyak tantangannya berarti kita kuat nggak? Kalau nggak kuat akan relapse kalau dalam bahasa perilaku jangkis. Kalau kita tidak berkenan untuk menghadapi tantangan itu menjadi memang betul-betul keluar, itu makin besar tantangannya, karena kan dia udah merasakan impact enak dan lain sebagainya, sehingga apakah sebegitu mudah orang itu akan beralih? Itu tentu ujiannya itu makin hari makin besar gitu dia. Oke, tapi Pak, kalau Bapak melihat sendiri ya, kapan sih seseorang ini butuh pertolongan ke profesional atau ke psikolog jika melihat seseorang seperti ini sudah berkepanjangan, sudah parah seperti itu? Jadi gini, ini bukan dianggap sebuah penyakit. Kalau dibilang parah nanti kayaknya udah stadium 4. Iya, begitu ya jadinya ya. Baik. Jadi mungkin tinggal rasanya aja, rasa bersalahnya sama dirinya, sama masa depan yang dia lewati, yang udah dilewatin, itu dia merasa gini, apakah ini akan menjadi diteruskan atau stop sampai di sini? Kalau stop sampai di sini, tadi semakin kita pengen meninggalkannya, semakin besar tantangannya, satu. Kedua, kalau misalnya Boy memang mau meninggalkan, ya Boy harus rela merubah paradigma atau re-goal setting dalam hidup. Apa itu re-goal setting? Tujuan hidupnya ini kan sekarang tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu dia 1 bulan bisa dapat misalnya 20 juta, kalau dengan pekerjaan dia yang mau kembali ke jalan yang benar, dia harus kerja keras mendapatkan cuma 5 juta, dia siap nggak menghadapi itu? Menghadapi tidak harus pakai branded, pakai minyak wangi branded, nongkrongnya nggak di tempat yang branded, dia siap nggak? Nah itu tantangannya. Belum lagi ketika dia mau berubah, datang telepon, datang WA, datang foto-foto, video-video yang mengingatkan dia akan itu tadi ya. Bukan berarti itu tidak mudah, tapi itu menjadi sulit bagi dia untuk lepas dari cengkraman itu gitu.
Pasti banyak pertanyaan juga nih dari pemirsa juga, bagaimana sih cara kita untuk bisa berubah ataupun kembali ke jalan yang benar tersebut. Tapi sebelum Pak Sunarto jawab, saya mau tanya dulu nih sama Boy sendiri. Boy, pada saat kamu sendiri sekarang ini, apa yang kamu pikirkan? Karena kan mungkin bagaimana sekarang pekerjaan kamu? Apakah penghasilan juga lebih banyak gitu? Apakah kamu menikmati pekerjaan yang sekarang atau lebih menikmati yang dulu? Ya kalau soal seperti yang dikatakan Pak Sunarto tadi, ya memang ketika kita terjun ke dunia itu, kita bergelimang dengan harta. Kita bergelimang dengan harta, kita mendapatkan semua fasilitas-fasilitas. Kita bisa tidur dari hotel ke hotel, kita bisa menikmati semuanya itu kan. Ya dengan uang yang gampang ya kan, gampang uang, tetapi kita sulit memang keluar dari dunia itu. Karena sekali kita mundur, maka itu tidak kita dapatkan. Dan memang sakit, memang sekarang ya tidak semudah itu menerima ibaratnya kehidupan dulu yang sempat mewah, hedon. Sekarang dengan seperti yang dikatakan Pak Su, ya kita sudah ada takaran khusus karena kita sudah bekerja sudah dengan normal. Ya ada takaran khusus yang kita dapat, tidak bisa lagi menikmati itu. Ya sebenarnya ya satu sisi sih ibaratnya ya sedih, atau mungkin inilah dampaknya mungkin ya kan. Ya tapi sebenarnya itu belum dampak apa-apa dibandingkan dengan dampak yang mungkin lebih besar yang kemungkinan terjadi nanti kan. Contohnya teman-teman kita yang banyak yang sudah mungkin berusaha berubah ya, ada banyak. Tetapi banyak juga memang yang masih di dunia itu. Ya, ada itu yang sampai ibaratnya banyak yang meninggal kan gara-gara itu. Banyak yang usianya tidak panjang karena dampak tadi penyakit tadi ya. Penyakit, bisa frustasi, bisa suicide, bisa dan lain-lain. Banyak ya Pak ya dampaknya. Karena dia udah seperti benang kusut, macam mana mau mengurainya. Dan dia udah kadung tahu enaknya, nikmatnya, punya fasilitas, teman hura-hura banyak, kemana-mana bisa dapat fasilitas yang bagus. Nah, pada saat dia udah mau kembali ke dunia real gitu, tantangannya di situ. Nah, kalau misalnya dia memang bertekad kuat dan memutus mata rantai itu, maybe yes, dia akan menjadi keluar dari situ. Solusinya gimana Pak? Mungkin masih banyak yang ragu gitu ya, atau masih takut saya tinggalkan atau tidak gitu ya. Bagaimana cara kita bisa berubah dan kembali tadi ke dunia real itu? Nah jadi gini, regular setting. Dia menentukan tujuan hidup itu mau kemana dulu ini. Kalau dia misalnya dulu dia udah ibarat benang layang-layang udah putus dia, udah tak tentu arah. Sekarang dia panteng, dia punya arah, aku mau ke timur. Setiap dia ke timur, dia segala hal yang bertolak belakang dengan arah timur, dia harus putus mata rantai itu. Berani nggak? Nah ini perkara yang tidak mudah bagi orang untuk bisa memutus mata rantai itu. Karena tidak sedikit orang yang akhirnya itu frustasi, stres, apa lagi. Terus dia lari ke hal-hal yang ingin melupakan konflik internal yang tidak selesai karena itu berkecamuk, bercampur-campur, akumulasi menjadi satu sehingga suka tidak suka ya akhirnya dia relapse, balik lagi ke zona itu gitu. Karena di zona-zona itu kan pasti ketemu kawan-kawan yang ketawa ke TV, senang-senang, nggak ada beban seolah nggak ada beban ya. Jadi harus tetapkan tujuan hidupnya, dikuatkan. Terus mulai membuat strategi-strategi baru. Artinya apa? Berarti dunia media sosial tentang itu, cut. Di cut off ya. Kemudian video-video hal-hal yang berhubungan dengan dunia gemerlapan, cut. Di cut, oke. Yang berlangsung tentang hedon-hedon, di cut. Karena nanti itu sebagai pemicu muncul ingatan ke belakang, gitu. Jadi meng-cut itu tidak pakai perasaan, ya harus putus. Kalau masih kayak istilah ada ngerokok itu pelan-pelan nggak bisa. Dia harus putus, goodbye. Terus jauhkan lingkungan pergaulan yang memang membuatmu menjadi ingat ke yang itu. Nggak ada cerita itu udah harus dilakukannya. Terus kembali ke inilah keluarga atau ke ajaran-ajaran yang mengarahkan kita pada
keyakinan tertentu sehingga kita menjadi damai, memaafkan masa lalu, berdamai dengan persoalan yang telah lewat. Nah, itu pun tidak mudah. Tapi kalau dia memang mau mencoba itu, tantangannya besar, tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Begitu dia mau mencobanya, berusaha menghadapi hidup dengan realistis, maka dia bisa kembali ke jalan yang dia yakini bahwa itu menimbulkan kedamaian dan tidak menimbulkan konflik yang berawal dari kesalahan-kesalahan yang terjadi secara berulang gitu. Iya. Luar biasa, ini memang banyak masukan atau insight yang diberikan oleh Pak Sunarto bagaimana bisa kita keluar dari siklus ataupun zona yang pergumulan dosa yang telah kita lakukan sebelumnya ya. Dan tentunya kita akan break sejenak pemirsa, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Pak Sunarto dan Boy sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Selaras Jiwa. Pemirsa, bagaimana seseorang bisa bangkit untuk bisa berjuang melawan rasa takut dan juga bisa melupakan masa lalu. Dan kali ini kita masih ada di Selaras Jiwa dan kita akan bertanya dengan Bapak Sunarto kembali. Pak Sunarto, tadi Pak Sunarto katakan juga kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan juga bisa memaafkan diri sendiri, begitu ya? Atau kita bisa berubah begitu. Bagaimana kita cara memulai untuk bisa memaafkan? Mungkin ada rasa penyesalan di diri kita yang memang tidak bisa kita lupakan begitu. Apa yang harus kita lakukan? Baik, pertama gini, kita harus yakin dulu nih bahwa kita tuh manusia biasa. Ya Boy, manusia biasa itu pasti punya silap dan punya salah. Terus kalau seandainya si Boy pernah bersalah, pernah silap, kurun waktu pendek atau panjang, kita bisa nggak menjadikan bahwa itu udah lewat. Let's gone be bygone, sudah lewat. Kita bisa nggak menyadari itu? Kalau kita bisa membuat itu yang lewat, udah lewat, sekarang baru kita mau buat lembaran baru ini. Tapi tidak mudah, karena ketika kita menjalani sebuah kehidupan, ada yang disebut dengan kondisi-kondisi di mana seseorang itu mengalami tekanan itu sampai 5 tahun, 10 tahun itu masih berasa. Namanya post traumatic stress disorder. Kelakuannya, kesedihannya, kepahitannya itu 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang nggak hilang-hilang gitu. Nah, bisa nggak kita menganggap bahwa yang lalu itu udahlah bagian dari yang sudah kita lewatin? Karena kan manusia nggak ada yang sempurna. Ini kalau kita berani mematokkan dalam diri kita bahwa let's gone be bygone, sudahlah aku akan menutup pintu 2023 kesananya. 2024 aku membuat lembaran baru yang saya bilang tadi, re-goal setting. Biarlah ini yang kulakukan sebagai penebus rasa salah, rasa dosa, rasa silap yang lalu-lalu. Resikonya nggak enak emang. Pendapatanmu yang tadi 1 bulan 20 juta, sekarang jadi cuma 5 juta. Hidupmu yang dulunya glamor, sekarang jadi harus apa adanya. Yang dulunya kawanmu nongkrong di tempat-tempat yang elit, sekarang kita hanya nongkrong di Agam Kopi misalnya. Iya benar. Nah kalau kita bisa kayak gitu, ya kita harus bisa, kita anggap fine saja gitu. Supaya kita menjadikan bahwa kesilapan yang lalu itu bukan serta-merta kau harus begini, tidak bisa. Kita tidak boleh terlalu keras dengan diri sendiri. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kita tinggal bagaimana mengajarkan ke depannya setiap kita punya kesilapan, ya jangan diulang di tempat yang sama lah. Karena keledai aja tidak akan jatuh di lubang yang sama. Kalau enggak nanti kita dibilang dungu. Betul. Ya mungkin kita kembali ke Boy lagi. Boy, jika Boy diberikan kehidupan atau kesempatan untuk bisa hidup satu kali lagi, hal apa yang ingin Boy ubah dalam hidup ini? Ya kalau sekarang ya sedikit bicara soal hari ini sebelum kita bicara kembali ya. Hari ini jujur saya berusaha meninggalkan itu semua, menjauhkan itu semua. Ya, untuk mendapat dukungan dari keluarga, dapat dukungan dari teman-teman baru yang berubah. Tetapi ada satu hal selalu ada di sini. Apakah memang Tuhan mau mendengarkan?
atau mau menerima saya kembali. Ya kan? Jujur, jika bisa kembali memang, ya. Jujur juga saya ingin menjumpai si Boy sebelum dia terjun ke dunia ini. Di tahun 2007 kehidupannya masih baik, walaupun dengan makan seadanya, walaupun apa yang ada ya hanya rice cooker dan mie instan. Ternyata itu adalah kehidupan terbaik. Aku ingin datang, jujur aja aku ingin datang menjumpai dia saat ini. Seandainya ada waktu, ya. Ini juga nasihat kepada boy-boy yang mulai ya, di luar sana pasti ada boy kecil atau dani-dani kecil, doni-doni kecil yang sudah mulai berusaha mengenal itu. Yuk tinggalkan. Sekali kau berjalan, tidak ada jalan kembali. Ya, sekali terjerumus, benar. Ketika kita sudah jatuh, ketika mau kembali, tidak benar-benar kembali, tidak ya, tidak bisa. Kita sudah terlanjur kehilangan teman-teman yang memang yang dulu mau bersama kita dalam suka duka, ya mereka tidak bisa menerima kita segampang itu, ya. Jadi itu yang nasihat saya kepada Boy, jika saya bisa berjumpa, mungkin saja jika dia dengan prinsip cara hidupnya yang dulu tetap lanjutkan, mungkin saya jauh lebih hebat dari hari ini. Tapi karena proses itu ya, dengan usia ini saya belum memiliki apa-apa ya. Ini ya ganjaran dari dosa-dosa masa lalu. Sebelum Boy mengenal itu, ya Boy, ya ingin saya mengatakan kepada boy yang ada di luar sana, mungkin mahasiswa yang masih baru, yuk jauhkan, pilah. Tidak apa-apa kau dibilang kampungan lah, dikatakan katrok lah, ya tidak bisa ngopi di sana kemari, biarkan aja. Ya, ini karena terlalu mendengar orang lain dan akhirnya ya hidupnya menderita sekarang. Ya, boy kecil yang di luar sana yang sedang apa? Dengarkanlah. Tidak ada baiknya, sedikit pun tidak ada hal yang baik yang kita dapat dari situ. Walaupun kita bisa bebas menikmati fasilitas itu ternyata itu hanya kebahagiaan semu. Ya, itu hanya penipuan diri kita, memang ya, itu hanya pelarian diri. Ya, mungkin cara paling utama saya ingatkan kepada Boy, ya ingat aja kembali kepada Tuhan. Lebih banyaklah bersujud, lebih banyaklah menggenggam tanganmu, mengepal tanganmu, menengadah kepadanya. Mungkin itu saran saya kepada Boy. Itu aja mungkin. Memang mungkin ini jalan terbaik memang yang sudah Boy lakukan dalam hidup ini, dan alhamdulillah juga Boy sudah bisa melepas pergumulan dosa yang telah dilakukannya di masa lalu, begitu ya. Dan tadi juga Boy sudah menyebutkan pesan, dan untuk teman-teman ataupun pemirsa yang sudah menyaksikan di rumah, untuk bisa meninggalkan pergumulan dosa yang telah dilakukan. Mungkin saya akan kembali ke Pak Sunarto. Pak Sunarto boleh memberikan pesan ataupun nasihat kepada kita semua, bagaimana kita agar bisa meninggalkan pergumulan dosa tanpa adanya rasa takut gitu ya, ataupun juga mencegah terjadinya pergumulan dosa di hidup kita ini, Pak. Baik, ya mungkin kalau kita tadi dengar cerita Boy, bahwa Boy, kita tidak usah khawatir bahwa di dalam hidup ini memang ada dua pilihan, Boy. Ada baik, ada buruk. Ketika Boy memilih yang baik, tetaplah konsisten di jalur itu. Meskipun tantangannya adalah tadi besar. Karena kita akan diuji. Seberapa besar kan niatmu untuk berubah, kan itu. Jadi bukan berarti mereka tidak percaya. Memang di dalam
kausalitas tadi ada sebab akibat. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Sekarang Boy udah menanam yang lama nih. Untuk kembali ke tempat yang baru, resikonya kita harus mengulang, harus merencanakan yang sedemikian rupa, sehingga nanti kita akan menganggap bahwa yakin saya mau ke sini. Tentu saja ini akan kembali kepada pilihan kita masing-masing. Dalam kenyataannya bahwa setiap pilihan itu tetap ada resiko. Memilih yang baik, resikonya kita dicerca, dicaci maki oleh kawanmu yang tadi itu, yang itu. Tapi kalau kita kembali ke jalan yang buruk, ya tentu otomatis teman-teman yang baik itu juga tidak akan menerima kan gitu. Nah, jadi di dalam implementasinya kita ketika ingin menentukan pilihan menjadi apa, belajarlah untuk menghargai apa keputusan kecil yang kita punya. Karena keputusan kecil itu akan mendatangkan cahaya, kebahagiaan, kedamaian, bukan uang. Bukan serta-merta benefit yang kita dapatkan kayak era sebelumnya. Tapi kalau memang udah yakin bahwa kita mau mencoba ke situ, lakukanlah. Cepat atau lambat, ujiannya ada, pasti kita akan menjadi orang yang sesungguhnya. Meskipun itu tadi yang saya sebutkan, ujiannya menjadi besar. Otomatis dengan yakin kita berusaha untuk kembali ke situ. Tantangannya adalah ya itu tadi, menjadi pribadi-pribadi yang siap dengan berbagai macam kemungkinan dan kondisi yang bertolak belakang dengan yang kita hadapi sebelumnya. Kalau kita siap, why not? Gitu. Yes. Baik. Pemirsa, tentunya setiap orang pasti bisa terjebak dengan yang namanya kesalahan. Tapi bagaimana kita yang sudah punya kesempatan untuk bisa berubah, kita punya tekad dan juga semangat. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat selaras jiwa yang sudah menyaksikan kami pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Sunarto. Tambahan sedikit boleh? Boleh Bapak. Boy yang lain. Hidup kita itu punya tujuan. Tujuanmu sebagai mahasiswa, meninggalkan kampung halaman, tinggal di kota besar, ada proses penyesuaian diri. Beda karakter, beda budaya, beda sosial, beda ekonomi, dan seterusnya. Terimalah itu menjadi bagian penting dalam hidupmu. Karena ini adalah tantangan untuk mengejar mimpi. Kalau kita tidak siap menghadapi tantangan itu, maka kita akan tergelincir ke hal-hal yang menurutmu semu, nikmat, happy, tapi endingnya menderita. Hidup ini adalah realistis. Apa yang kita punya, itu yang kita jaga, itu yang kita rawat, dan itu yang kita usahakan dengan hati yang paling bersih. Itu saja. Luar biasa Bapak Sunarto, ini pesan yang memang harus sama-sama kita dengarkan pemirsa di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke Bapak Sunarto, dan terima kasih Boy sudah hadir bersama kita di sini. Terima kasih pemirsa, dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini bisa menjadi pengingat, penguat, dan penyemangat untuk hidup kita di masa yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya. Saya Gina Febriona pamit undur diri. Tetap jaga hati dan tetap jaga jiwa. Sampai jumpa.